dia merasakan Republik Indonesia menjadi superpower. Terima kasih, saudaraku. Ada satu. Dari seluruh penjelasan Bapak tadi, rasanya sudah menjawab hal mendasar. Cuma satu yang belum terjawab. Ada hal yang tidak logis setiap bulan puasa. Di produksi petani melimpah, tapi begitu sampai ke hujung pasar harganya berkali lipat. Yang menikmati added value, nilai tambah, itu bukan petani, tapi mereka yang menjadi jejaring supply chains, mata rantai pasokan. Apa yang terjadi? Yang terjadi cuma satu kalimatnya, biaya logistik yang tinggi. Jadi selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur logistik, ini saya terbuka, datanya data Bank Dunia. Datanya bukan data saya, tapi data Bank Dunia. Selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur, biaya logistik hanya turun 0,5%. Dari 24 menjadi 23,5%. Means, mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente. Istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi. Saya balik ke harga pasar. Tadi Henry sudah ngambil contoh beras, Pak. Bagaimana tadi 13.000, 17.000 dikacaukan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mata rantai pasokan masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah. Satu, indikator buat saya. Mata rantai pasokan tidak bisa dikendalikan pemerintah, itu juga diindikasikan pada biaya logistik yang tetap tinggi. Yang 23,5% dari 24. Yang Sri Mulyani bilang, waktu dia jadi menteri, ini biaya infrastruktur sudah besar-besaran, tapi tetap kita kalah bersaing dengan negara tetangga. Maka pertanyaan, ini bukan tugas Bapak. Ini bukan tugas Bapak, tapi menjadi bagian Bapak berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, bagaimana tetap, kan ujungnya soal price stability. Price stability itu tetap hajat hidup orang banyak. Anda bekerja habis-habisan, tapi stabilitas harga tidak tercapai, habis dimakan oleh namanya para korporat. Terima kasih. Pak, enggak, tolong Pak, nanti Pak mengeriti terus. Aku bangga dengan Bapak. Maaf ya, teman-teman. Teman-teman, negara ini kuat kalau ada pengamat yang mengeritik konstruktif. Aku harus sportif karena aku dosen juga. Ini yang benar. Jangan tidak main data. Pak, aku rekan yang Bapak sampaikan. Dan kami sudah rancang. Nih, mana supply chain? Oh, enggak, penjahatnya dulu. Pak, bukan saya bilang, Bapak yang bertanya ya. Aku cuma menjawab. Aku hanya membela. Jadi nanti tolong publik, Pak Profesor yang mengatakan, aku hanya membela saja, karena Bapak serang nih, aku membela. Bukan ini. Pak, ini Pak dulu. Caranya membunuh ini Republik, neloid tadi. Dan aku tidak setuju. Saya tidak tahu Bapak setuju tidak. IMF salah. Dan saya katakan itu porak-porandakan pertanian. Dan aku bisa bertanggung jawabkan. Sekarang Pak, nanti aku tunjukkan. Ini kemarin, ini beras digiling. Ini yang diproduksi. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton. Berarti idle kan Pak? Nggak cukup kan? Lah datang konglomerat bangun dengan kapasitas besar 50 juta ton. Ini mati kan? Kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini beli 7.000, ini beli 7.500. Dan ini 20 orang. Kemudian ini mati. Ini nanti tinggal 21%. Ini 80%. Atau ini 10%. Ini 90%. Totalnya Pak, manusianya 161.000 kali 10, 1,6 juta kali 4, itu 6 juta orang bisa jadi teroris. Bisa dia nakal, bisa dia gembel, dan dia keamanan tidak terjamin. Benar ya Pak? Karena ini yang membunuh. Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya. Tersangkanya Pak, ini sudah ditangkap sebagian. Nih, mana tersangkanya? Ini tersangkanya Pak. Orang bertanya, mana tersangka? Ini tersangkanya, cek di sana. Kami kirim Pak 212 orang, ini 27 orang, ini tersangkanya. Internal juga ada. Direktur Pak, aku pecat, masuk penjara sekarang. Karena kami tidak mau tahu ini adalah apa ya? Hukum jadi panglima. Oke, Prof.
Saya lanjut. Maaf, ini fotonya siapa yang munculkan? Gak apa-apa lah. Baru dia mengatakan, aku diintervensi menteri. Makanya, bukan intervensi, aku yang kirim. Aku yang pecat, aku kirim ke penegak hukum. Saya bilang, tangkap. Ini gak benar, sekarang di penjara. Pak, kembali lagi. Dulu Pak, kedelai. Bapak kan singgung kedelai tadi. Mana kedelai? Kedelai dulu swasembada Pak, 93. Setelah IMF bebas, tidak ada lartas, tidak ada apa-apa, larangan terbatas, bebas masuk Pak. Ibaratkan Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal, tidak ada wasitnya Pak. Matilah dia, bonyok dia. Ini hancur sekarang sampai sekarang. Baru kita rancang naik. Susu Pak, susu. Tapi saya belum menteri waktu itu Pak. Kalau menteri pasti saya tempur di sini. Dulu susu kita sudah baik, impornya 48%. Karena IMF, alhamdulillah sekarang 79. Baru bergerak dikit.